Shalom semuanya, selamat datang di Agape Podcast. Nah teman-teman semuanya, di Agape Podcast ini kita bakal membahas kehidupan mahasiswa, hal-hal relevan lainnya, dan juga kehidupan rohani nih. Nah, kenalin aku Isma Renjelika dengan partner saya, Indah Triandari. Kami di sini akan menemani pendengar setia dari Agape Podcast, yaitu Agape Lovers. Halo Agape Lovers, kembali lagi nih di podcast kita. Di sini aku Indah Triandari dan aku Isma Renjelika. Kali ini kita bersama dengan Vina. Hai Vina. Hai. Gimana nih kabarnya Vin? Luar biasa. Kalian gimana nih kabarnya? Puji Tuhan. Suasana UTS ya gitu lah ya. Kepala agak ngeblank dikit ya. Iya. Benar-benar. Nah, kita ada tema nih, Vin. Kita ini temanya di bulan ini bertumbuh dalam iman. Nah, menurut teman-teman semuanya, tapi kita nanya ke sini dulu ya. Oke. Bertumbuh dalam iman tuh apa sih, Yus, menurutmu? Pada dasarnya itu kan intinya bertumbuh ya. Bertumbuh tuh menurut aku pribadi itu berproses. Jadi kita ada dari titik awal, nanti ada pertengahan dan akhirnya. Pada akhirnya tuh ada hasilnya gitu dalam proses itu. Dari aku tuh itu aja sih. Gitu. Jadi berproses ya, Yus. Nah, kalau Vina sendiri gimana? Aku setuju banget ya sama apa yang dibilang Yus Maria. Karena bertumbuh itu sesuatu yang dimulai dari gak ada, terus kemudian kecil, sampai nanti dia akan menjadi yang besar. Karena sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi definisi kita semua ini sebenarnya berproses nih teman-teman. Berproses tuh tapi gak kehilangan dari Kristus. Kita tetap ada jalan Kristus dalam prosesnya. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih, Pin. Apa sih yang membuat Vina yakin Tuhan tuh bimbing Vina sampai bertumbuh hingga sampai saat ini? Well, pertanyaan menarik ya. Karena pertumbuhan kita tidak secara instan ya. Maksudnya kayak mungkin secara fisik kita sudah tahu ya dari kecil, terus kemudian bayi, balita, dan sampai kita dewasa. Namun kalau dalam iman, bahkan ketika kita sudah cukup berumur aja, tapi kita tahu gitu orang-orang yang mungkin atau bahkan kitanya merasa bahwa kita belum cukup untuk dewasa secara iman gitu kan, belum cukup untuk bertumbuh secara iman. Jadi ketika kita sudah mulai sadar bahwa kita ini sebagai orang-orang yang aku juga sebagai orang-orang yang aku sebagai orang yang kayaknya udah bertumbuh dalam iman, ketika aku mencoba untuk mengenali Kristus, kemudian percaya sama Kristus, dan akhirnya mau mendengarkan ataupun ikutlah sama apa yang Tuhan menjadi pengikut Kristus lah gitu. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Iya sih, Vin. Kalau menurut aku nih pribadi ya, nanti kita sama Yusnya ya. Iya. Jadi kalau bertumbuh dalam iman tuh kan ada tuh yang gimana sih bisa membuat diri kita yakin itu bertumbuh dalam iman. Kalau aku ambil kesimpulan dalam diriku tuh memang dari yang belum ada sesuatu, tapi kita mau berusaha, mau berusaha untuk kan kita nih dari nggak ada nih, kita mau berusaha untuk jadi ada. Nah, dari yang dia ada itu tapi kita harus ngandalin Tuhan. Jadi aku ngambil definisi ini tuh untuk kita ngambil sesuatu biar jadi ada itu tetap mengutamain Tuhan dalam hidup kita, biar apa yang kita kerjain juga disesuai sama diberkati sama Tuhan. Benar. Nah, menurut kita sendiri, sejatinya bertumbuh dalam iman tuh gimana ya, Vin? Wow, menarik nih pertanyaannya. Karena sejati ya, jadi kayak kita akan mencerminkan iman yang sejati. Misalnya kita akan, ini kan bahasnya tentang iman Kristus ya pastinya, iman kita ke Tuhan Yesus ya. Jujur sebenarnya cukup sulit ya mencerminkan jati diri seorang Kristus ya, dimana kayak memang merendahkan diri sekali, terus juga sangat mengasihi orang lain, siapapun, gak mengenal bulu, maksudnya gak mengenal apakah dia baik sama kita atau dia jahat sama kita, dia benar-benar kayak sayang sama semua orang gitu kan. Terus dia memiliki kebijaksanaan juga. Nah, ketika kita dengar kata sejati, pertumbuhan sejati itu, jadi aku masih merasa kayak pastinya lah ya, masih ada pertumbuhan-pertumbuhan yang belum aku miliki gitu kan. Cuman ada arah ke sana gitu. Jadi kayak goalsnya itu adalah aku pengen banget jadi seseorang yang memang bertumbuh secara spiritual, terutama ya dengan kasihnya Kristus gitu. Jadi ketika aku merasa kalau aku tuh sudah cukup dewasa, ketika aku sudah merasa aku ngerti nih, aku bisa percaya banget nih sama Tuhan, even aku dalam kondisi sulit, dalam keadaan yang gak memungkinkan, tapi aku bisa benar-benar percaya 100% sama Tuhan gitu. Terus menurut aku ketika kita mulai menjadi bertumbuh secara sejati ya di dalam Kristus.
Yaps. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Oke. Vina, nih menurut apakah Vina sendiri adakah ayat dari Alkitab yang menjadikan pedoman dalam bertumbuh gitu? Oh ya, nggak jauh-jauh ya dari Alkitab ya ini ya, wajib dong. Wajib. Nah, kalau cerita tentang Alkitab nih ya, sebenarnya ada, cuman nggak afdol kalau aku nggak cerita kisahnya ya. Ya, boleh dong. Sebenarnya bertumbuh ini itu udah sangat-sangat melekat ya dengan diriku, karena jujur ketika aku mau bahkan kegiatan sekecil apapun gitu, sesuatu yang memang memerlukan izin ya, kayak aku mau ikut kegiatan ini nih, atau aku mau ikut komunitas ini nih, aku tuh harus tanya dulu sama diriku sendiri, apakah aku akan bertumbuh di sini. Jadi benar-benar bertumbuh ini bukan sesuatu yang biasa aja, tapi sesuatu yang sangat apa ya, sangat krusial buat diriku sendiri. Jadi aku tuh harus benar-benar tahu kalau ini tuh akan buat diriku bertumbuh, walaupun aku belum ikutin prosesnya. Jadi kayak masih berpikir lah kan itu ya. Nah, ngomongin cerita tadi nih, aku tuh termasuk anak yang aku tuh adalah anak gap year. Jadi gap year ini kondisi di mana seseorang tamat SMA, kemudian dia tidak melanjutkan perkuliahan karena satu dan lain hal. Jadi aku menunda perkuliahanku sekitar 2 tahun. Dan jujur agak sedikit kaget ya, kayak kenapa ini langsung, maksudnya kayak beda sekali gitu dari apa yang aku pikirkan dulu kan, kayak SD, SMP, SMA, terus kuliah gitu kan. Dan memang secara struktur gitu loh, maksudnya kayak bertahap gitu hal-hal yang mau kita kerjakan. Dan ini apa gitu, aku mau ngapain, aku menunggu sesuatu yang bahkan belum pasti juga gitu kan. Jadi aku mulai coba untuk apa ya, kayak mengenali gitu kan, mengerti juga, bukan hanya ke diri aku ya, tapi ke Tuhan juga. Karena semakin aku percaya, semakin aku mengenal Kristus, semakin aku mengenal diriku, semakin aku mengenal penciptaku, maka semakin aku mengenal apa yang diciptakannya gitu, siapa yang diciptakannya gitu kan. Jadi itu termasuk dalam sesi 2 tahun aku ini sangat-sangat membantuku bertumbuh sekali ya. Dimana dari kondisi yang mungkin aku gimana ya, kayak masih nggak nyangka gitu, aku pernah di kondisi yang terpuruk, bahkan sampai yang ada sampai saat ini tuh cuman karena anugerahnya Tuhan aja gitu. Nah, jadi di sesi gak tuh bahasanya kan, di selama aku ini gap year nih, aku ikut sebuah komunitas yang mana memang membuatku bertumbuh gitu kan, komunitas rohani juga. Jadi aku mendapatkan banyak sekali masukan, teguran gitu kan, banyak sekali mendapatkan nasihat juga. Jadi sewaktu aku sebelum ujian kedua kalinya nih ya, terakhir kali lah bisa bilang aku ikut SBM untuk negeri. SBM kan cuma 2 tahun ya itu kan, 2 tahun, 3 kali kesempatan. Nah ini kesempatan yang ketiga nih. Nah aku kayak berdoa, terus aku cari ya, maksudnya kayak aku tuh sering kalau buka Alkitab nih saat aku udah gak mampu lagi, kayak aku udah menyerah, maksudnya kayak aku udah gak tahu lagi mau ngapain. Jadi aku kayak megang Alkitab, terus aku doa, terus aku buka ngasal gitu. Jadi ketemulah satu ayat. Jadi aku baca kayak satu ayat, aku lupa lagi ayatnya apa. Ayatnya bilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu yang selalu aku ingat, kayak wow gitu kan, it's amazing God. Terus aku langsung ngomong ya, langsung nangis, terus langsung doa. Kemudian ya aku ucap syukur juga, kayak ternyata sebegininya peduli ya Tuhan Yesus sama kita gitu. Bahkan itu skenario kita kan, kayak aku mau buka Alkitab dan aku percaya kali nih kalau Tuhan akan ngasih satu ayat yang memang buat aku jadi semakin semakin teguh lah untuk bisa menjalani kehidupan aku kan. Dan ternyata itu gak hanya hari itu, sampai sekarang pun aku megang ayat itu untuk segala sesuatu yang aku kerjakan. Jadi pedoman ya. Betul. Nah, Vin, aku juga mau bertanya nih. Menurut Vina sendiri nih, kenapa sih kita orang Kristus tuh mesti bertumbuh? Karena kan kita nih ada yang kita mikirnya ya udah kalau berdosa aja gitu ya kan. Kalau malah diulangin nih. Tapi Vina sendiri gimana sih? Kenapa bilang dalam kalau kita orang Kristus tuh harus bertumbuh? Pendapat Vina sendiri nih. Kita sebagai orang Kristen ya. Ya, betul. Kita kenapa kita harus bertumbuh? Karena sebenarnya memang hidup ini adalah pertumbuhan ya. Kayak ketika kita melihat makhluk hidup, kalau dia nggak bertumbuh ya mati gitu. Nggak ada lagi salah satunya harapan ataupun alternatif lain selain dia untuk bertumbuh gitu kan. Nggak ada, mungkin ada sesuatu yang kita lihat gitu-gitu aja, tapi kurang bermanfaat, kurang tertarik orang melihatnya gitu kan. Ketika kita cuman melihat kepompong ulat gitu kan, kepompong,
ulat, dan dia nggak akan jadi kupu-kupu. Nggak ada tuh cerita kisah yang membuat dia proses dari ulat ke pompom kupu-kupu. Jadi kayak ya udah dia akan dikenal sebagai ulat aja. Tapi ketika kita mendengar kata ulat sekarang ini, kita kan udah kayak ulat itu yang akan jadi kupu-kupu kan. Jadi kita nggak hanya berfokus sama si ulat, tapi berfokus juga sama pada saat dia jadi kepompong dan pada saat dia jadi kupu-kupu. Ada cerita di situ yang dimana cerita itu diulang-ulang terus sama orang karena itu ada cerita yang fakta dan juga bahkan sekarang jadi apa ya, kayak cerita kepompong dan ulat itu kan udah jadi sesuatu yang memotivasi orang untuk berproses gitu kan. Nah itu sih termasuk dalam pertumbuhan iman ini. Menurut aku orang-orang itu bisa aja bertumbuh secara fisik ya, kayak dia tuh dari anak-anak kemudian juga remaja ya kan, dewasa. Tapi kalau masalah iman ini itu kayak sesuatu yang memang relasi kita sama Yesus gitu, relasi kita sama Tuhan, di mana kita nggak akan bisa langsung tiba-tiba jadi orang yang beriman banget nih, tiba-tiba di umur 30 kamu kok jadi orang beriman. Gimana ceritanya kalau kita nggak ngelakuin sesuatu yang berhubungan dengan relasi kita sama Tuhan gitu kan. Membahas mengenai relasi ya, tadi kan kita udah membahas mengenai pertumbuhan dalam iman, itu pasti ada hubungannya dengan relasi kita dengan Tuhan. Nih gimana menurut Indah sendiri relasinya dengan Tuhan gimana? Kalau untuk sekarang nih ya, pasti ada lah di tahap down itu pasti kayak itu pasti di saat-saat terpuruk nih, kadang sering nyalahin Tuhan juga. Itu tapi nggak dibenarkan ya, itu tolong digarisbawahi, tidak dibenarkan. Jadi karena di saat terpuruk itu malah sebenarnya di situ Tuhan pengen lihat kita nih makin dekat nggak sama Dia, karena kan di saat terpuruk itu Dia menguji kita. Tapi di saat kita bisa melewati saat terpuruk kita itu di situ, dan puji Tuhannya aku nggak tahu ya bisa dibilang atau enggaknya, tapi aku kayak yakin aku melewatinya karena aku bisa sampai saat ini. Jadi aku ngerasa ya walaupun belum sempurna nih hubunganku sama Tuhan, tapi aku lagi di jalannya untuk ke sana gitu. Di jalan, nggak di persimpangan ya, udah di jalan nih. Tuhan, keren. Bener sih, karena kan proses ini kan nggak secara instan ya. Jadi nikmatin aja prosesnya, men. Gitu ya. Jadi makasih ya Vin, udah mau saling berbagi cerita luar biasanya. Ternyata perjuangan Vina sampai saat ini panjang ya. Luar biasa ya. Luar biasa. His grace. Dan Tuhan tuh ngasih Vina petunjuk dari ayatnya, terus Vina jadikan pedoman, dan sampai sekarang Vina bisa ada di sini karena semua Tuhan. Aku juga pernah nih kemarin tuh dikasih khotbah nih sama Tuhan dari pendeta nih, pasti melalui Tuhan kan. Tuhan, pendeta tuh bilang kalau Tuhan tuh yang ngirim kita ke sini, bukan karena kita yang mau. Jadi kita ada di tempat ini atau kita ada di universitas ini dan di jurusan ini tuh bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Jadi kita semua di sini tuh karena Tuhan. Vina di sini karena Tuhan, kita semua di sini karena Tuhan. Oke. Makasih ya untuk Agape Lovers udah membersamai kita dalam podcast kita kali ini. Aku Isma Angelika dan aku Indah Triandari bersama Vina Vigolia. Mohon pamit undur diri teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.